Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah. Mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama sunnah atau dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua wajib atau diharuskan, yaitu orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir untuk berbuat zina. Yang ketiga makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan, yaitu orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang terakhir yaitu haram atau dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus menikah? Firman Allah Subhanahu wa taala terdapat Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya yaitu maka di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya. Dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian ini menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Sah dan tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhnya tidak rukunnya nikah. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima ada ijab dan qabul. Sah tidaknya wali itu. Yang pertama ada wali adil, yaitu orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Yang pertama ayah kandung mempelai wanita, yang kedua kakek dari mempelai wanita, yang ketiga saudara laki-laki yang seibu dan sebapak, yang keempat saudara laki-laki yang sebapak saja, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu atau sebapak, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, yang ketujuh saudara bapak yang laki-laki atau paman, yang kedelapan anak laki-laki paman yang dari pihak bapak, yang kesembilan wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Syarat sah wali atau saksi nikah. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, sudah berumur minimal 15 tahun. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, merdeka adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi karena keturunannya, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung, dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan atau sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, dan anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu,
saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Wanita yang tidak boleh dinikahi, yang pertama yang haram dinikahi karena sepersusuan, dua ibu yang menyusui, ketiga saudara perempuan sepersusuan, keempat yang haram dinikahi karena hubungan perkawinannya anak tiri, yang kelima istri dari anak laki-laki atau menantu baik yang sudah cerai maupun yang belum, yang keenam mertua, yang ketujuh ibu tiri, yang kedelapan yang haram dinikahi karena mengumpulnya dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami, yang pertama mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, yang kedua memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, yang ketiga memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, yang keempat memberikan bimbingan, didikan dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat, yang terakhir berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri, yang pertama taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, yang kedua mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, yang ketiga berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami, yang keempat jika istri akan puasa sunnah harus ada izin dari suami, yang kelima menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias itu hanya untuk suami, yang ketujuh menjaga rahasia suami dan harta suami, yang terakhir mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah, yang pertama menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah, menentamkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah dan menambah khusyuk dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah bagi yang menjalankannya, yang pertama menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual, yang kedua sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih dan sayang, yang ketiga sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah, hikmah pernikahan bagi masyarakat, yang pertama menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan marak perzinaan, yang kedua kaum perempuan memperoleh kewajaran dan derajatnya di masyarakat, yang ketiga syiar Islam akan semakin berkembang. الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنات